Ikhlas adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti sungguh-sungguh, ya, atau dengan tulus. Dalam konteks agama Islam, ikhlas seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Jika diartikan secara bahasa, maka ikhlas memiliki arti membersihkan, jernih, bersih, suci dari pencemaran, suci dari campuran. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, di mana artinya adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sikap ikhlas diartikan sebagai kesungguhan dan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang memiliki perilaku ikhlas, sebab ada sejumlah perkara yang membuat seseorang untuk bersikap ikhlas. Dalam Islam sendiri, ikhlas dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah mukhlis dan yang kedua adalah mukhlas. Nah, pertanyaannya adalah apa itu mukhlis dan apa itu mukhlas? Nah, di sini kita akan menjabarkan. Mukhlis artinya adalah orang yang berusaha untuk berbuat ikhlas. Sedangkan mukhlas adalah orang yang dianugerahi sifat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mukhlas ini merupakan tingkatan yang tertinggi manusia yang ikhlas. Artinya mukhlas lebih tinggi tingkatannya daripada mukhlis. Orang yang mukhlis selalu menjaga setiap amal perbuatan yang dilakukannya murni untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit pun memiliki harapan untuk mendapatkan pujian atau balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan karena membagikan ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas apakah konsep ikhlas memang seperti ini? Nah, ini ada tokoh ya, menurut Muhammad Husnaini dalam buku 80 Pipiling Diri. Ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak imbalan ya karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberi sedekah ala kadarnya. Jadi jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam diri pasrah tanpa melakukan apapun supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut juga tidak ikhlas. Nah, ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kembali tadi jawaban yang pertama tadi kan, kita perbaiki dulu niat kita kan, gitu ya. Kita perbaiki niat kita. Hal yang sangat penting dalam ibadah, pastikan bahwa niat kita hanya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian, ya, mencari status atau keuntungan dunia lainnya. Kemudian renungkanlah makna dan tujuan ibadah. Memahami makna dan tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan akan membantu menjaga keikhlasan kita. Ya, yang tadi juga kita perbanyak berzikir kepada Allah, ya, bersabar juga dan bertawakal. Nah, gitu. Kemudian terkait dengan sedekah, memang terkadang ada rasa berat dalam hati, namun jangan biarkan hal itu merusak pahala sedekah kita. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya pahala sedekah itu tidak rusak gitu kan. Yang pertama tadi, perbaiki niat kita. Mulailah dengan jumlah yang kecil-kecil dulu supaya tidak berat kan. Mulailah dengan sedekah yang kecil, perlahan-lahan hati kita akan terbiasa dengan ikhlas gitu.